pas mlebu. Kali ini kita akan membahas materi sistem informasi akuntansi bab 11 tentang audit berbasis komputer pada sistem informasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang lingkup, dan tujuan dari pekerjaan lapangan audit serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengauditan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi 6 sasaran audit sistem informasi dan mampu menjelaskan bagaimana pendekatan audit berbasis risiko dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan audit atau sasaran-sasaran audit tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan audit, serta menjelaskan bagaimana perangkat lunak itu digunakan dalam mengaudit sistem informasi akuntansi. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik atau nature dan ruang lingkup dari audit operasional. Pada bab ini fokus yang akan disampaikan adalah auditing atau pengauditan sistem informasi akuntansi. Materi ini nanti sebenarnya juga akan berkaitan dengan materi mata kuliah di semester atas, yaitu pengauditan IT. Jadi nanti di mata kuliah tersebut teman-teman akan bisa lebih detail untuk melihat bagaimana audit atas sistem informasi itu dilakukan. Oke, pada konsep yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi audit. Intinya di sana sudah disebutkan auditing is the systematic process of obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events in order to determine how well they correspond with established criteria. Artinya definisi audit itu adalah suatu proses yang sistematis, jadi ada urutan-urutan logisnya. Proses yang sistematis dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan asersi atau opini manajemen mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka untuk menentukan seberapa baik atau seberapa bagus aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi itu dikaitkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara tentang pengauditan, maka ada dua jenis pengauditan yang biasa kita kenal, yaitu internal auditing dan external auditing. Kemudian berikut ini adalah jenis-jenis dari aktivitas internal audit. Ada 5 jenis di sana. Yang pertama adalah audit keuangan. Audit keuangan itu berkaitan dengan pengujian kehandalan dan integritas transaksi keuangan, catatan-catatan akuntansi, serta laporan keuangan. Kemudian jenis yang kedua adalah audit sistem informasi atau audit pengendalian internal. Di sini berkaitan dengan review atas pengendalian yang ada pada suatu SIA, pada suatu sistem informasi akuntansi, untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian internal dan prosedur yang terkait, serta untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam mengamankan aset perusahaan. Kemudian jenis internal auditing yang ketiga adalah audit operasional. Audit ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, dan juga berkaitan dengan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian jenis yang keempat adalah compliance audit atau audit kepatuhan. Ini berkaitan dengan penentuan apakah entitas itu patuh terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, dan regulasi yang ada. Dan jenis yang terakhir adalah audit investigatif. Pada jenis ini, auditor akan menguji beberapa kemungkinan fraud yang bisa terjadi atau penipuan yang terjadi di perusahaan, termasuk misalnya ada penyalahgunaan aset dan lain sebagainya. Jadi untuk yang jenis terakhir ini konsepnya adalah menginvestigasi fraud yang terjadi. Nah, ini adalah karakteristik atau nature of auditing. Intinya ketika kita bicara tentang proses pengauditan, berarti seperti definisi di atas tadi adalah proses yang sistematis, maka proses audit ini kalau kalian lihat juga ada urutan-urutannya, ada sistematikanya. Diawali dengan yang namanya audit planning atau perencanaan audit. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh auditor. Misalnya yang pertama dalam perencanaan audit berarti auditor akan membuat atau menentukan ruang lingkup dan sasaran audit, kemudian akan melakukan pengorganisasian tim audit yang akan bekerja, kemudian meningkatkan pemahaman mereka terhadap bisnis proses klien atau perusahaan yang akan diaudit, kemudian melihat hasil audit periode sebelumnya, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang bisa dihadapi oleh perusahaan, serta menyiapkan program audit. Proses berikutnya setelah auditor membuat perancangan audit adalah mengumpulkan bukti, collection of audit evidence. Pengumpulan bukti ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya cara yang pertama adalah melakukan observasi atas aktivitas operasi perusahaan atau observation of operating activities. Kemudian cara yang kedua adalah mereview dokumen-dokumen yang ada. Kemudian bisa juga melakukan diskusi dengan karyawan yang berada di perusahaan tersebut sembari menyebarkan kuesioner. Bisa juga melalui pengujian fisik atas aset, misalnya pengujian fisik atas aset tetap atau atas persediaan. Kemudian bisa juga melalui confirmation through third parties, itu artinya konfirmasi kepada pihak ketiga, misalnya kepada pemasok, customer, bank, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti. Kemudian pada tahap berikutnya, setelah bukti-bukti audit itu dikumpulkan, maka auditor akan melakukan yang namanya evaluation of audit evidence atau mengevaluasi bukti-bukti audit. Beberapa hal yang dilakukan di sana misalnya adalah menilai kualitas pengendalian internal seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas, apakah pengendalian internal yang dimiliki perusahaan itu efektif atau tidak. Kemudian menilai reliabilitas dari informasi yang ada, menilai bagaimana kinerja dari proses operasi perusahaan. Kemudian pada tahap ini juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya auditor itu harus mencari bukti-bukti tambahan, maka di sana muncul kalimat consider need for additional evidence. Kemudian setelah melakukan pengujian atas bukti yang dikumpulkan, proses berikutnya adalah auditor harus mengkomunikasikan hasilnya atau temuan mereka kepada pihak-pihak yang terkait. Maka aktivitas detail yang bisa dilakukan di dalamnya adalah memformulasikan kesimpulan atau audit conclusions. Kemudian auditor harus memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait dengan temuan mereka. Kemudian auditor harus menyiapkan laporan audit yang di dalamnya terdapat opini
dan nanti menyajikan atau mempresentasikan laporan atau hasil audit mereka kepada manajemen. Itu adalah sistematika proses audit. Ini adalah beberapa cara, ini seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa cara yang umum dilakukan untuk mengumpulkan bukti audit, misalnya melalui observasi, review dokumen, diskusi dengan karyawan, menggunakan menyebarkan kuesioner, pengujian fisik, konfirmasi, re-performance of calculation, itu artinya menghitung ulang kalau ada yang perlu dihitung ulang. Vouching ini berarti berkaitan dengan melakukan penelusuran atas voucher-voucher atau dokumen-dokumen akuntansi yang muncul, serta melakukan review analitis. Auditor bisa menggunakan beberapa cara ini untuk mengumpulkan bukti yang mereka perlukan. Nah, berikutnya terkait dengan tujuan pembelajaran selanjutnya, framework untuk audit sistem informasi itu pada umumnya menggunakan risk-based audit atau pendekatan audit berbasis risiko. Maka frameworknya atau kerangka kerjanya seperti ini. Yang pertama adalah auditor akan menentukan dulu ancaman-ancaman yang bisa dihadapi oleh perusahaan. Kemudian auditor akan melakukan pengujian pengendalian, bisa menggunakan pengujian pengendalian ini melalui beberapa cara, yaitu review sistem yang ada, kemudian melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini dilakukan untuk menentukan seberapa efisien pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah tujuan dari audit sistem informasi. Yang pertama adalah untuk melindungi atau memproteksi peralatan komputer, software, dan data dari akses yang ilegal. Kemudian tujuan yang kedua, program development and acquisition. Ini berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh atau mendapatkan program yang akan mereka gunakan. Intinya, program yang akan diakuisisi atau dimiliki oleh perusahaan harus sesuai dengan otorisasi khusus dan otorisasi umum dari manajemen. Yang ketiga, terkait dengan modifikasi program harus sesuai dengan otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file laporan, dan catatan-catatan komputer lainnya harus akurat dan lengkap, tidak boleh ada yang hilang. Kemudian tujuan yang kelima, mengidentifikasi sumber-sumber data yang tidak akurat atau yang tidak diotorisasi dengan tepat. Dan yang keenam, tujuan audit SI adalah bahwa data atau file komputer itu harus akurat, lengkap, dan sifatnya konfidensial atau rahasia, tidak boleh disebarkan kemanapun. Nah, ini adalah komponen-komponen audit sistem informasi. Ada 6 objektif ya, seperti tadi, seperti yang di atas ini. Maka kalau dikaitkan dengan audit seperti ini gambarnya atau skemanya. Tujuan yang pertama tadi intinya adalah keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Jadi ini akan meliputi semua elemen sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua tadi yang berada di sebelah kiri ini berkaitan dengan pengembangan dan pemerolehan program. Jadi kalau perusahaan itu mau mengembangkan sistem yang mereka miliki atau mau membeli atau mendapatkan sistem yang mereka akan gunakan. Kemudian
tujuan yang ketiga ini juga masih berkaitan dengan program, maka tujuan 2 dan 3 dalam satu gambar yang sama, yaitu tujuan yang ketiga berkaitan dengan kalau misalnya perusahaan akan memodifikasi program atau sistem yang mereka miliki. Kemudian tujuan yang kelima ini berkaitan dengan sumber data. Tujuan yang keempat berkaitan dengan pemrosesan komputer. Dan tujuan yang keenam berkaitan dengan data file. Yang tadi bahwa data file itu harus akurat, lengkap, dan bersifat konfidensial atau rahasia. Nah, di tabel 11 strip 1 kalian bisa melihat secara lebih detail framework atau rangka kerja untuk audit sistem informasi dari tiap tujuan tadi. Maka misalnya di slide ini adalah framework untuk audit atas sistem komputer secara menyeluruh. Di sini kita bisa melihat sudah disajikan jenis fraud atau error yang mungkin terjadi berkaitan dengan overall computer security, serta sudah diberikan juga prosedur pengendaliannya. Misalnya ancaman yang bisa muncul adalah di poin yang pertama itu theft of or accidental or intentional damage to hardware. Artinya ketika kita bicara tentang konteks sistem komputer secara keseluruhan, maka ancaman yang bisa terjadi adalah pencurian perangkat keras. Atau misalnya poin yang kedua, ancaman yang dihadapi adalah pencurian data. Atau poin yang ketiga, pengungkapan ilegal atas data yang sifatnya rahasia. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang bisa terjadi ketika kita bicara dalam konteks computer security. Nah, untuk menghadapi ancaman-ancaman itu sudah diusulkan beberapa prosedur pengendalian. Misalnya yang pertama, prosedur pengendalian yang dapat digunakan untuk mengurangi ancaman di atasnya adalah perusahaan memiliki information security or protection plan, atau perusahaan itu punya perencanaan yang memadai berkaitan dengan keamanan sistem informasi yang digunakan. Kemudian contoh prosedur pengendalian yang lain misalnya adalah terkait dengan akses ilegal terhadap data yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan bisa mengendalikan dengan cara membatasi akses fisik terhadap peralatan-peralatan komputer. Jadi tidak semua karyawan bisa mengakses hal itu. Kemudian ada beberapa pengendalian yang lain, misalnya berkaitan dengan virus protection dan lain sebagainya.